Lotaria. Halo guys, selamat datang di channel gua Omong Saham. Di video kali ini kita akan sedikit saling menguatkan aja guys ya, tentang IHSG yang beberapa hari ini itu posisinya ambiar ya guys ya. Posisi IHSG per kemarin ya guys ya, hari ini itu Selasa tanggal 12 November guys. Tapi ini belum buka ya pasar guys ya, kita ini masih pagi guys. Kemarin itu di penutupan Senin guys, itu IHSG itu turun guys ya, turun 20,73 atau 0,28% guys ya hari kemarin ya. Itu inflow-nya asing lumayan gede guys ya, kita nanti akan lihat. 5 hari terakhir itu IHSG itu sudah turun 217 poin guys ya. Kemarin itu padahal sudah mau di ini ya guys ya, kemarin sudah ramai dibicarakan mau nembus 8.000 ya guys ya, ternyata balik arah ya guys ya. Ini banyak penyebabnya guys ya, terutama dipengaruhi oleh faktor sentimen luar negeri nih loh guys ya. Jadi memang yang bikin big caps itu banyak longsor guys, itu adalah asing ya guys ya. Kemarin Senin itu BBRI itu dibuang asing, itu dijual itu 1,5 triliun guys ya. Belinya 785 M ya. Jadi net buy-nya itu di 700 miliar ya guys ya. Net sell ya, lebih banyak jualnya daripada belinya gitu loh guys. BBCA juga sama guys, BBMRI ya, itu BBCA itu 400 M guys ya, ininya guys ya. Net sell-nya ya kita urutin ya. Terus Adro juga mulai di net sell asing ya guys ya. Padahal ini mau spin off. Nah, ini guys ya. Jadi gua pengen ini aja gitu loh guys ya. Gua pengen menyampaikan opini-opini gua supaya kita itu saling menguatkan gitu loh guys ya. Supaya lu kagak panik gitu loh guys ya. Jadi kondisi kayak gini tuh pasti porto kita itu banyak yang sedikit meleset dari tujuan gitu loh guys ya. Dalam artian bahasa halus dari floating loss gitu loh guys ya. Porto kita pasti banyak yang floating loss ketika kondisi IHSG-nya seperti ini gitu loh guys ya. Karena BBRI ini kemarin kita juga kita bahas, dan Bang Omon juga dapatnya di 4670, ternyata masih diskon lagi guys ya. Nah, jadi kita harus berpikir positif guys ya. Ini BBRI ini, BBCA dan lain-lainnya ini, ketika saham-saham ini big cap ini turun kayak gini, ini berarti ini sedang diskon gitu loh guys ya, lagi flash sale besar-besaran gitu guys ya. Tapi memang melihat kondisi masih serba tidak pasti seperti ini, kita lebih baik itu ada beberapa opsi gitu loh guys ya, yang bisa kita pilih guys ya. Nah, gue pengen menyampaikan beberapa opini gue gitu guys ya, bahwa kita harus ingat beberapa nasihat penting ya. Satu nasihat penting dari Warren Buffett, yaitu never lose money ya guys ya. Don't lose money ya. Jadi kita itu sama Buffett dilarang untuk kehilangan uang di pasar modal ya. Caranya Buffett supaya tidak kehilangan uang di pasar modal ya, Buffett itu selalu dalam memilih saham benar-benar menganalisa secara detail, seolah-olah dia akan memiliki saham itu selamanya gitu guys ya. Jadi nggak asal pilih gitu guys ya. Nggak asal jebret langsung pilih saham A, saham B gitu. Nggak seperti itu. Tetapi memang benar-benar dianalisa, dihitung baik-baik ya, fundamentalnya, proyeksinya ke depannya seperti apa. Seolah-olah ingin memiliki saham itu selamanya, baru dia beli gitu. Caranya beliau supaya tidak kehilangan uang seperti itu. Dan gue yakin ya, satu hal yang Warren Buffett ajarkan kita, jangan pernah kehilangan uang dalam artian di sini untuk sentimen-sentimen jangka pendek. Gue yakin ya, dari pernyataan dan gaya investasinya Warren Buffett, beliau ini tidak pernah cut loss guys. Karena dia juga mengatakan, yaitu cut loss hanya ketika perusahaan itu ini guys ya, perusahaan itu berubah tidak sesuai dengan tujuan gitu loh guys ya, tidak sesuai dengan rencana. Jadi ada salah satu quotes-nya Warren Buffett itu mengatakan bahwa ketika suatu perusahaan ternyata berjalan tidak sesuai dengan rencana awal yang kita inginkan, ya kita lebih baik untuk pindah haluan gitu guys ya, untuk pindah saham gitu. Ketika misalnya
perusahaan yang kita sudah analisa dengan baik, kita pilih itu ternyata perusahaannya itu arahnya nggak jelas, misalnya pimpinannya korupsi atau laporan keuangannya ternyata negatif, ya negatif atau dalam artian kedepannya juga tidak ada harapan untuk positif. Intinya perusahaan ini ternyata tidak sesuai dengan arahnya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan di awal, yaitu Warren Buffett pun juga melakukan cut loss. Jadi Warren Buffett itu tidak pernah melakukan cut loss untuk kondisi-kondisi karena sentimen jangka pendek seperti IHSG saat ini gitu loh guys, maksud gua guys ya. Jadi kita pun harus memahami gitu guys ya. Kita harus memahami bahwa market itu memang naik turun terus gitu guys ya. Nah guys ya, IHSG itu guys ya naik turun guys, kayak ya karena memang gini guys, ketika ada inflow ya, inflow banyak masuk, itu saham-saham cenderung naik guys ya. Tapi ketika banyak outflow, saham-saham banyak pemain-pemain besar ataupun retail dalam jumlah banyak itu keluar, ya otomatis turun juga gitu guys ya. Jadi naik turunnya ini guys, itu karena inflow dan outflow gitu loh guys ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bagus ya belum tentu nilainya itu benar-benar turun gitu guys ya, tapi karena pengaruh sentimen gitu guys ya. Ini perbankan ini memang terseok-seok terus nih guys, dibuang terus karena ada sentimen negatif, yaitu penghapusan utang oleh Presiden Prabowo gitu loh guys ya. Jadi masyarakat itu, investor itu takut kalau utang-utangnya dihapus, nah nanti terus bank-bank ini gimana gitu guys ya. Jadi itu yang menyebabkan ketakutan. Tapi gue di sini masih tetap optimis guys. Enggak mungkin hutang dihapus dengan merugikan si perbankannya, itu tidak mungkin guys. Perbankan ini sangat penting buat perekonomian nasional ya. Kalau mereka main dihapus-hapuskan gitu aja hutangnya, pasti mereka juga kolaps ya. Kemungkinan yang dihapuskan ini akan disubsidi oleh pemerintah, atau yang dihapuskan ini adalah yang sudah posisinya udah dihapus bukukan atau write off gitu loh guys ya. Kalau memang write off, mungkin si perbankan ini tidak akan kena biaya apa-apa lagi karena ini udah jadi biaya gitu loh guys ya. Mungkin perbankan hanya terganggunya potensi pendapatan lain-lainnya jadi berkurang gitu, karena kontrak-kontrak yang sudah dihapus bukukan ini, kalau mereka menyelesaikan ya, mereka itu masih tetap di follow up ya guys ya oleh perbankan ya guys ya, meskipun sudah dihapus bukukan. Kalau mereka ternyata suatu saat ada uang, terus mereka melunasi, biasanya menjadi pendapatan lain-lain. Jadi yang hilang, kalaupun benar yang dihapus ini hanya yang sudah dihapus bukukan, yang hilang itu hanya potensi pendapatan lain-lainnya gitu guys ya. Tapi gue sih masih optimis, masih yakin bahwa tidak akan segegabah itu gitu guys ya, main hapus-hapus aja. Tetapi pasti ada subsidi dari pemerintah untuk perbankannya, untuk penghapus bukuan utang-utang petani, nelayan, dan lain-lain gitu guys ya. Seperti itu. Ya nanti ketika ternyata kebijakannya yang disampaikan tidak sesuai dengan ini guys ya, dengan yang ditakutkan para investor, ya pasti akan balik lagi gitu loh guys ya. Ketika itu terjadi, inflow masuk lagi, ya pasti harga-harga saham-saham yang fundamentalnya bagus itu pasti akan naik lagi gitu guys ya. Jadi kita harus pahami konsep seperti itu gitu guys ya. Harga naik itu karena inflow yang besar masuk, terus harga keluar itu harga turun itu karena outflow yang keluar gitu guys ya. Bukan karena perusahaan-perusahaan ini udah pada mau bangkrut gitu guys ya. Jadi penyebabnya itu karena outflow yang besar karena terpengaruh beberapa sentimen negatif, yaitu penghapusan hutang ya, Presiden Trump yang terpilih ya. Ada juga yang perang juga masih berlangsung ya di Timur Tengah, seperti itu, banyak sentimen-sentimen negatif. Terus perlambatan ekonomi di China ya. Banyak faktor-faktor sentimen negatif yang membuat IHSG sekarang seperti roller coaster ya guys ya. Tapi selama kita pegang saham-saham yang punya landasan fundamental bagus, ya kita tidak perlu khawatir kayak gitu guys ya. Jadi di video kali ini gue akan kasih 2 tips ya guys ya. Pertama guys, untuk saham-saham yang kita miliki guys ya, untuk dividen reinvest atau untuk investasi jangka panjang, itu kita tidak usah ngapa-ngapain ya guys ya. Tapi untuk yang saham-saham swing trade, harusnya kita sudah
ketika dividennya sudah mau bagi itu sudah pada kita jual gitu guys ya. Jadi untuk saat ini kita itu sebenarnya tidak usah melakukan apa-apa gitu guys ya. Tidak usah khawatir, tidak usah cut loss gitu guys ya. Karena cut loss itu akan membuat kita mulai dari minus gitu loh guys ya. Cut loss itu membuat kita mulai dari minus. Untuk mengembalikan cut lossnya kita perlu berjuang lagi gitu loh guys ya, untuk mengembalikan kerugian dari cut loss gitu. Nah, kalau kita sangat butuh uang gimana? Nah, ini guys ya, sebenarnya sebaiknya kita investasi itu untuk sebaiknya guys ya, kita investasi itu pakai duit nganggur gitu guys ya, duit dingin gitu. Supaya kita tidak mengganggu dulu gitu loh guys ya, investasi kita gitu. Yang bisa kita ambil itu hanya dari profit taking sama dividen dulu gitu loh guys ya. Dan jangan diambil semuanya, tapi hanya sedikit saja yang kita pakai untuk kebutuhan atau untuk senang-senang gitu guys ya. Tapi kalau modalnya, sebaiknya modal yang kita pakai untuk investasi itu semuanya harusnya uang dingin gitu loh guys ya. Gitu. Jadi ketika kondisi seperti ini, kita tidak perlu cut loss gitu guys ya. Jadi kita santai aja gitu guys ya. Tapi kalaupun kita sangat memerlukan uang ya, kalau memang sudah terlanjur posisinya kita sangat butuh uang dari portofolio kita, sebaiknya kita minjem saudara atau teman dulu gitu guys ya. Tapi kalau lu juga masih nggak enak juga minjem teman atau saudara, ya mungkin lu bisa pertimbangkan untuk cut loss sedikit saja gitu guys ya. Kalau memang sudah terlanjur duit di rekening kalian habis dan hanya tersisa uang yang ada di portofolio saham gitu. Cut loss sedikit aja sambil bertahan menunggu ini gitu loh guys ya. Kalian punya uang sendiri gitu loh guys ya, dari penghasilan kalian atau dari usaha kalian gitu guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini ya. Intinya IHSG itu memang naik turun ya, seperti roller coaster saat ini karena memang ekonomi dunia dan banyak sentimen-sentimen negatif yang bertebaran ya, itu membuat investor-investor tuh panik gitu loh guys ya, panik dan ketakutan. Tapi di balik kepanikan para investor tentunya muncul peluang ya. Untuk yang masih pada punya duit, itu sebaiknya mulai pasang watchlist banyak-banyak guys, karena banyak saham-saham bagus sedang diskon kayak gitu loh guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.